kasih nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, amin, dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah, kami tinggikan, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Menyatakan syukur-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, kasih-Mu berlimpah, anugerah-Mu luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah lalai Tuhan menepati janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji
Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya, kami sungguh sangat percaya kepadamu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang terus menyertai hidup kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang menjamah kami, mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Mari orang-orang yang luar biasa, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Kita percaya ada kuasa mengalir saat kita menaikkan pujian di hadapan Dia. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur
Bapa yang baik, pagi ini kami datang kembali Tuhan, mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan ada bersama dengan kami pagi hari ini. Hati kami penuh dengan sukacita. Kini tiba saatnya untuk kami duduk diam, untuk kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Namun sebelumnya, ampuni dosa dan salah kami. Perkenankan dan layakkan kami ya Tuhan, agar kebenaran firman yang kami dengar hari ini akan menguatkan kami, meneguhkan dan memperbaharui hidup kami, menegur kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Jadikan pagi hari ini saluran berkat bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara mengenai ketaatan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, apa sih ketaatan itu yang sebenarnya? Bapak Ibu, ketaatan itu sesungguhnya sangat sederhana. Tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Karena ketaatan itu Bapak Ibu secara prinsip, ketaatan ini berarti kita melakukan yaitu hal yang Tuhan katakan, tidak lebih dan tidak kurang. Namun yang menjadi persoalannya, mengapa kita seringkali sulit untuk bisa melakukan ketaatan itu? Di mana kesulitannya? Sebenarnya Bapak Ibu, kesulitan terbesar untuk kita bersikap taat itu bukan disebabkan karena perintah Allah itu rumit, melainkan karena keinginan kitalah yang mempersulit perintah tersebut. Karena keinginan dalam hati kita inilah, keinginan kita sendiri yang sering mengalahkan keinginan untuk mentaati Allah. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, Tuhan memberikan perintahnya sebagai sebuah perjanjian. Mengapa Tuhan memberikan perintah? Karena Dia ingin bangsa Israel ini mentaati semua perintahnya. Perintah Allah ini tidak bermaksud untuk memberikan beban, atau Allah tidak senang kalau bangsa Israel senang. Justru sebaliknya,
yang Tuhan inginkan, yaitu bangsa Israel bisa menikmati kehidupan di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan, Dia menghendaki bangsa Israel ini menempatkan semua keinginannya di bawah keinginan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini saya mau katakan bahwa keinginan-keinginan di dalam diri kita ini, itulah yang seringkali membuat ketaatan kita menjadi rumit, menjadi sulit untuk kita bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita untuk kita mentaati Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Di sini ada dikatakan demikian. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Melalui ayat yang kita baca ini, mari kita mau sama-sama introspeksi diri. Sudahkah kita taat kepada perintah Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan menghargai orang yang tidak mentaatinya. Jadi Bapak Ibu, ketaatan ini adalah sebuah hal yang paling dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dalam ketaatan jika kita ingin memiliki perkenanan Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan. Di dalam Yohanes 14 ayat 23 juga ada dikatakan demikian. Tuhan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan, barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia akan mentaati firman-Ku. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini jika kita mengatakan aku mengasihi Kristus, aku mencintai dia, aku merindukan dia, saya mau katakan, jika hanya omong saja, maka semua kalimat yang kita ucapkan itu adalah kosong belaka. Tidak ada artinya. Kecuali di belakang kalimat itu ada satu hati yang rela taat di hadapan Allah. Memiliki sikap sejati dalam ketaatan kepada Allah. Kecuali jika kita adalah orang-orang Kristen yang palsu. Hari-hari ini kan ada begitu banyak mengaku diri orang Kristen, tapi sesungguhnya dia adalah orang Kristen yang palsu. Bapak Ibu, orang Kristen yang palsu itu adalah orang yang mengaku diri, pergi ke gereja, melayani Tuhan, mendengar firman setiap minggu, tetapi tidak pernah taat
dalam hidupnya. Hari-hari ini kan Bapak Ibu ada banyak orang yang kelihatannya taat, tetapi ketaatannya kepada Tuhan hanya pura-pura saja. Ketaatannya kepada Tuhan hanya setengah hati. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kita termasuk orang Kristen yang sejati atau orang Kristen yang palsu? Apakah kita kelihatannya taat kepada Tuhan karena kita rajin ke gereja, kita ikut melayani Tuhan, tetapi ketaatan kita hanya pura-pura saja, setengah hati. Nah, yang menjadi persoalannya sekarang Bapak Ibu, ketaatan yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan dari setiap kita? Ketaatan yang Tuhan inginkan yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan kita taat tanpa menunda. Taat tanpa menunda. Saya akan bacakan Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 61. Dikatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini bukan perumpamaan, tetapi ini adalah suatu kenyataan. Di dalam konteks Lukas 9 ini ada harga untuk mengikut Kristus. Kita melihat di sini, kita lihat alasan-alasan yang dibuat oleh orang-orang yang mau mengikut Yesus, oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen yang mendalam kepada Yesus. Dalam ayat 59 ini Bapak Ibu, di sini mengungkapkan, yaitu tanggapan seseorang terhadap perkataan Yesus, "Ikutlah aku." Dari kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang itu pada waktu itu, di sini terlihat jelas bahwa ayah dari orang itu sesungguhnya belum meninggal. Tetapi pria itu, orang itu berkata, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Bapak Ibu, pria itu meminta dia mengikut Tuhan, tapi tunggu sampai ayahnya meninggal dan dikuburkan. Jawaban Kristus di sini mengungkapkan bahwa sesungguhnya pria yang berkata begitu, dia adalah pria yang
bisa dikatakan sebagai seorang yang menunda. Pria itu adalah sebagai seorang yang penunda. Dan pesan yang sama juga diberikan kepada pria lain dalam ayat yang ke-61. Aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pergi dulu, pamitan dengan keluargaku. Sepertinya memiliki etika. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam ayat yang kita baca ini, sebenarnya bukanlah tentang berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai. Bukanlah waktu untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada keluarganya. Melainkan di sini sepertinya mereka mempunyai rasionalisasi yang seakan-akan baik. Tetapi sebenarnya hati mereka memang tidak pernah mau taat kepada Tuhan. Alasan-alasan yang diungkapkan dari ayat yang kita baca ini sepertinya seakan-akan baik. Tetapi itu sebenarnya adalah merupakan hati yang tidak pernah mau taat kepada Tuhan. Yesus mengungkapkan bahwa alasan mereka tidak penting untuk menunda mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah hari-hari ini ada banyak orang yang mempunyai alasan yang tepat, mempunyai alasan yang seakan-akan benar untuk mengatakan, Pak Pendeta, saya mau ikut Tuhan Yesus, tapi bukan sekarang. Karena saya masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk saya dahulukan. Pak Pendeta, saya mau terima Tuhan Yesus nanti, bukan sekarang. Kalau orang tua saya sudah meninggal. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ada yang lebih penting daripada menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa orang yang menunda seringkali lupa. Orang yang menunda seringkali kehilangan minat. Pernah enggak Bapak Ibu menunda mengerjakan sesuatu? Pernah? Ya, pernah. Kita semua pernah menunda. Nah, pada waktu kita menunda, apa yang kita tunda itu seringkali kita lupa. Bahkan menunda itu membuat kita tidak punya minat lagi untuk mengerjakannya. Membuat kita malas untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu saya mau katakan, menunda ini bisa membuat kita yaitu kehilangan hidup kekal. Mari kita camkan dalam hati kita. Menunda ini bisa membuat kita kehilangan kehidupan kekal. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebab semakin kita menunda ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, maka akan semakin sulit hati kita untuk taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah menunda ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua,
Tuhan menginginkan kita taat dengan tekun dan tetap terus bersemangat, yaitu taat yang terus-menerus kepada Tuhan. Dan kita harus tetap bersemangat sampai akhir hidup kita. Saya akan bacakan Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Nah, Bapak Ibu, inilah yang harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Di dalam kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kita mengikut Tuhan. Dari ayat yang kita baca di sini dikatakan ada seorang pekerja menggembalakan ternak tuannya, membajak ladangnya dari pagi sampai sore. Dan ketika pulang, tuannya ingin makan bersama dengan keluarganya. Lalu hamba ini harus menyiapkan makanan tuannya. Alkitab mengatakan, "Ikat pinggangmu dan layani aku." Kemudian setelah menyaksikan tuan dan keluarganya makan, hamba ini harus membereskan dan merapikannya kembali. Kemudian barulah dia boleh makan. Dan tidak ada satu kata-kata pun ucapan terima kasih dari tuannya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik apa yang Yesus Kristus katakan kepada kita. Bahwa Dia adalah Allah yang menginginkan kita mentaati dan melayani Dia dengan tekun dan bersemangat. Melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan Alkitab mengatakan, setelah semuanya selesai, maka katakanlah kepada Tuhan itu, "Kami hamba-hamba yang tidak berguna. Dan kalau kami melakukan semuanya itu, adalah itu karena memang tugas kami yang diberikan kepada kami, dan kami harus mengerjakannya." Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi, maka di sini kita akan menemukan, yaitu bahwa seakan-akan Allah yang kita layani itu persis seperti raja kuno yang besar yang harus dihormati. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang lebih dari mereka. Yesus Kristus lebih daripada mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikir, kasihan sekali hamba itu.
dan kejamnya Tuhan itu. Begitu juga dengan kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu, jika kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, jika kita mengerti siapa Tuhan yang kita layani, maka disinilah kita bisa menemukan, yaitu tidak ada hal yang lebih indah selain melayani Tuhan seperti ini. Jika tidak ada yang lebih indah selain mengabdikan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mengapa hamba itu mau melakukannya? Karena tuannya mengasihi dia. Mengapa hamba itu rela? Karena melihat kebesaran tuannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jikalau dalam hidup ini kita tidak mendalami dan tidak mengenal Tuhan yang mengasihi kita, maka setiap kali kita melayani Tuhan, kita akan datang dengan bersungut-sungut. Kita akan melayani dengan sungut-sungut. Setiap kali kita diminta untuk taat, kita akan merasa berat sekali, sepertinya beban. Tetapi Bapak Ibu, jika kita makin mengenal akan Tuhan, kita makin intim dengan Tuhan, maka disitulah kita makin melihat kebesaran Tuhan. Kita makin melihat kebaikan Tuhan. Kita makin melihat keagungan Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika ini dinyatakan dalam hidup kita, pasti dalam diri kita ada suatu kerinduan yang menggebu-gebu untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk terus taat, tekun dan bersemangat sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, yang Tuhan inginkan, kita memiliki ketaatan dengan disertai ucapan syukur kepada Tuhan. Orang yang memiliki ketaatan yang disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dia akan melayani Tuhan, dia akan taat kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut. Bapak Ibu, sungut-sungut itu adalah tanda ketaatan yang setengah hati. Sungut-sungut itu adalah tanda ketaatan yang setengah-setengah, tidak sepenuhnya. Pernah nggak Bapak Ibu melayani Tuhan dengan hati yang dongkol, dengan sungut-sungut? Itu adalah tanda setengah hati, tanda tidak sepenuhnya. Dan orang yang setengah hati di hadapan Tuhan, ini jelas sama sekali tidak diperhitungkan. Kita bisa melihat di dalam Alkitab juga, kita bisa melihat contoh. Ada orang yang ketaatannya setengah hati dan bersungut-sungut. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Kain membawa persembahannya, Kain membawanya dengan bersungut-sungut dan dengan tidak rela membawa persembahannya. Ketika Lot memimpin istri dan anak-anaknya keluar, istri Lot memang tidak bersungut-sungut, tetapi Alkitab mengatakan komplainnya.
Dan dari gerakan tubuhnya sudah langsung bisa diketahui bahwa hatinya istri Lot hanya setengah jalan mengikut Tuhan. Karena terpaksa. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya mau katakan bahaya sekali jika kita memiliki ketaatan yang setengah-setengah. Seperti halnya apa yang dialami oleh istri Lot. Ketaatannya setengah hati. Ketaatannya hanya terpaksa. Alkitab mengatakan istri Lot langsung jadi tiang garam. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Allah tidak menghendaki satu ketaatan yang setengah hati. Berikan semua atau tidak sama sekali. Jadi pilihannya itu Bapak Ibu. Berikan semuanya atau tidak sama sekali. Kita bisa lihat juga contoh lain, yaitu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini Bapak Ibu memberikan persembahan setengahnya. Tetapi mereka katakan bahwa mereka memberikan semuanya. Padahal sesungguhnya yang diberikan hanya setengahnya. Tapi mulutnya berkata semuanya sudah kuberikan. Roh Kudus dalam diri Petrus mengatakan, hatimu tidak beres. Engkau menyembunyikan sesuatu. Kemudian mereka mati saat itu. Mari, bagaimana dengan hati kita? Kalau ada yang tidak beres, segera bereskan hati kita. Jangan pernah sembunyikan sesuatu dalam hati kita. Bereskan dan selesaikan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Allah dengan jelas menyatakan Dia tidak menghendaki ketaatan yang setengah hati. Tuhan tidak menghendaki ketaatan kita setengah hati. Dia tidak menghendaki ketaatan kita yang pura-pura taat. Dan satu hal pasti, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa orang yang taat tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun berada di lembah kekelaman, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak, yuk mari kita mau hidup dalam ketaatan. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memimpin langkah hidup kita. Agar Tuhan membawa kita untuk semakin hari semakin taat kepada Dia. Katakan kepada Dia, hari ini Kristus ada di sini. Dia siap melawat kita, menjamah kita, dan memperbaharui hidup kita. Katakanlah, ucapkanlah kepada Dia. Dengan iman yang teguh, Tuhan siap menolong. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Benar Tuhan, bahwa sesungguhnya keinginan-keinginan dalam diri kami inilah yang seringkali membuat kami sulit untuk bisa hidup dalam ketaatan kepadamu ya Tuhan. Kami tidak pungkiri, bahkan terlalu banyak alasan-alasan kami yang kami buat untuk kami tidak taat kepadamu.
inilah yang membuat kami menjadi semakin sulit untuk taat. Inilah yang membuat kami menjadi semakin jauh daripada-Mu Tuhan. Hari ini kami menyadari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya inilah yang menjadi penghalang terbesar dalam hidup kami, untuk kami dapat hidup dalam ketaatan kepada-Mu ya Tuhan. Seperti firman yang kami dengar, padahal ketaatan itu adalah hal yang paling utama yang harus kita miliki, karena ketaatan ini akan membawa kami memiliki perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan atas ketidaktaatan kami, atas pelanggaran kami, sehingga seringkali kami melukai hati-Mu Tuhan. Seringkali kami mempermalukan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami, mampukan kami ya Tuhan, dalam kesempatan-kesempatan yang kami lalui, kami mau terus belajar Tuhan, agar hidup kami semakin hari boleh semakin mengenal-Mu, semakin hari semakin melihat kebesaran-Mu, kebaikan-Mu dan keagungan-Mu, serta kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini bukan saja hanya kami dengar begitu saja, tetapi kami mau terapkan di dalam keseharian kami hidup. Kami akan buktikan melalui kehidupan kami di dalam keseharian. Kami mau terus belajar hidup dalam ketaatan, taat kepada-Mu, membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan disukakan dan dimuliakan. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami. Kami siap apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman sepekan 11 September 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati dan pelayanan dan keluarga. Gembala Sidang dan Jemaat GB Salam Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Asima dan kepada Bapak Ignatius Sigit Ardianto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan memberkati, semakin maju dalam Tuhan. Amin. Pelayan ibadah umum Minggu 18 September 2022, worship leader Ibu Marta.
Singer 1 dan 2 Bapak Ruli dan Ibu Elvina. Asar ibadah raya pertama keluarga Bapak Endang. Asar ibadah raya kedua keluarga Bapak Halemuan. Operator LCD Saudari Mariana. Pemusik Bapak Yoda, Bapak Yosi, Ibu Talia, dan Saudari Nikita. Pelayan kasih Tuhan mengajak kita semua untuk hadir dalam doa pelayan altar dan latihan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Doa bersama dan ibadah keluarga, mesbah doa bersama secara online via Zoom setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 7 malam. Ibadah keluarga diadakan secara online via Zoom setiap hari Rabu pukul 7 malam. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap jam 11 secara hybrid. Di tempat ini kami mengingatkan Bapak Ibu yang mempunyai anak untuk boleh bergabung dalam ibadah sekolah minggu. DMBI GB Salom, mari hadir dan bergabung dalam komunitas DMBI GB Salom Titian Kencana. Ibadah bulan ini diadakan pada tanggal 4 September dan 24 September. Mari kita bertemu dan dipersiapkan menjadi dewasa muda yang takut akan Tuhan dan berdampak. Ibadah raya pertama GB Salom Titian Kencana dapat saudara saksikan secara live di YouTube. Dan yang tidak ada, selamat hari Minggu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, selamat ulang tahun Ibu Asima, Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri sama-sama. Shalom, shalom damai Allah. Nanti Ibu Asima bisa maju ke muka. Firman Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Tuhan kasihi, dan hal ini terbukti akan penyertaan Tuhan secara khusus bagi Ibu Asima, di mana Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Betapa luar biasa kasih dan penyertaan-Mu Tuhan atas Ibu Asima di dalam perjalanan hidupnya sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, Ibu Asima menghadap Engkau dengan penuh ucapan syukur atas perbuatan dan kasih Tuhan di dalam menjalani kehidupannya sampai dengan hari ini. Satu hal yang hamba percaya, kalau Tuhan sudah menolong dan menyertainya sampai dengan hari ini, dan satu hal pasti, bahwa Tuhan juga akan menolong dan menyertai di dalam perjalanan hidupnya ke depan. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan terus sertai, Tuhan terus dampingi, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati anak-anaknya. Biarlah melalui kehidupan Ibu Asima
nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Sertai terus Tuhan, berkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang besar. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan hari ini kami boleh melihat dengan mata kepala kami sendiri penyertaan Tuhan atas Ibu Asima sempurna. Itulah sebabnya kami percaya, diberkatilah hidup Ibu Asima. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Begitu juga kalau hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan ada hadir bersama dengan kami hari ini. Tuhan lawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terus dampingi setiap kami, sertai setiap kami, sehingga di dalam kami menjalani hidup ini, kami boleh melihat dan bahkan boleh berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Sebab Engkau sendiri yang telah memberikan kemenangan kepada kami. Di depan kami hari esok telah tersedia berkat-berkat bagi kehidupan kami sebagai orang-orang yang hidup taat dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Begitu juga Tuhan lawat setiap rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan berkati hidup rumah tangganya. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangga jemaat-Mu ada sukacita, ada pujian, ada penyembahan dan pengagungan kepadamu, sehingga kemuliaan Tuhan akan nampak di tengah-tengah hidup keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan juga berkati kedua belah tangannya. Biarlah apapun yang dikerjakan dan dilakukan di tengah-tengah usahanya, berkat-Mu Tuhan akan selalu nyata di tengah-tengah kehidupannya. Dunia boleh mengalami krisis, boleh mengalami resesi, tetapi satu hal pasti, berkat Tuhan akan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya, berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam melakukan tugas pekerjaannya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab untuk setiap kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Anak-anak kami juga Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, ataupun yang berada di luar kota hari-hari ini, hamba serahkan ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan dampingi, Tuhan berikan semangat di dalam belajar. Kerinduan kami, anak-anak kami semua boleh meraih keberhasilan tepat pada waktunya, sehingga biarlah di dalam hidupnya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Jauhkan semua anak-anak kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau protek, Engkau lindungi semua anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur pertolongan Tuhan atas Evan. Terus Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Kami rindu dan kami percaya pada minggu-minggu mendatang kami akan melihat Evan kembali datang dengan penuh sukacita, melayani-Mu Tuhan, mengabdikan diri kepadamu. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup Evan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan dan dilakukan hari-hari hidupnya. Jadikan hidupnya kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, bangsa kami Indonesia, tiada henti kami bawa terus kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa kami. Kami rindu Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang maju,
Bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat, berikan kemampuan, dan juga kebijaksanaan di dalam mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini. Sehingga dengan demikian bangsa kami, dengan campur tangan Tuhan, dapat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, lawat bangsa kami, penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga bila sebentar kami pulang, kami kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada yang bepergian, sertai kami Tuhan, dampingi kami, sehingga sukacita-Mu Tuhan tetap ada melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat waktu yang tersedia bagi kami. Bapak Ibu, mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi menjelang siang ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta rahmat dan persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan para jemaat meninggalkan ruangan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali beribadah, baik secara offline maupun secara online. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng dari channel GBI Salom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.